Kita hari ini mau membuka firman Tuhan Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga 33. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Ayat 34, kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ya, demikian bacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34. Ya, tema yang kita akan lihat di dalam bacaan ini, saya memberi tema sakralitas iman Kristen, atau bahasa yang kita tahu dalam bahasa kita sehari-hari ialah kesucian iman Kristen. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan ini kita akan melihat ada 4 unsur yang memperlihatkan kesucian atau sakralitas iman Kristen. Ya, iman Kristen bukanlah hasil karya manusia, bukanlah bagian-bagian daripada filsafat atau kebudayaan. Karena semua yang diciptakan manusia, baik kebudayaan maupun filsafat, itu tidak mempunyai unsur sakralitasnya. Semua bertitik tolak dari apa yang hanya dimengerti oleh manusia. Jadi inilah kita mau melihat ada perbedaan besar antara iman Kristen dan kebudayaan ataupun ilmu pengetahuan. Sehingga di dalam sorotan yang ada di dalam iman Kristen ialah memperlihatkan kesucian atau sakralitasnya. Jadi kita sungguh-sungguh ketika masuk di dalam dimensi iman Kristen, yang kita akan diperlihatkan adalah bagaimana kesucian di dalamnya. Bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang memiliki kebenaran di dalam iman Kristen. Ya, jadi kalau kita beraktivitas di dunia ini, dimanapun kita pergi, di tempat-tempat umum, di tempat-tempat pendidikan, di tempat-tempat mungkin di situ pusat-pusat perbelanjaan, ya, pusat-pusat ilmu pengetahuan yang ada di sana, yang kita bisa lihat di tempat-tempat itu hanya adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu kita dapat. Kita bisa memahami atau mengetahui hal-hal yang ada di situ. Baik pusat kebudayaan, misalkan tentang apa? Tentang bangunan-bangunan purbakala
Kita bisa tahu sejarahnya. Kita juga masuk di dalam misalkan pusat-pusat ilmu pengetahuan tentang filsafat, bagaimana menelusuri cara berpikir manusia. Semua itu hanya sampai batas ilmu pengetahuan. Ya, kita tidak bisa menyimak atau bisa merasakan kesucian atau sakralnya ilmu itu. Ya, jadi tentunya harus ada hal yang berbeda, perlakuan-perlakuan yang berbeda. Iman Kristen tidak bisa diperlakukan sama dengan ilmu pengetahuan. Iman Kristen tidak bisa disetarakan dengan kebudayaan manusia. Setiap bangsa mempunyai kebudayaan. Tidak bisa. Karena kita tahu bahwa iman Kristen itu adalah hasil karya Allah yang di dalamnya penuh dengan wahyu Allah. Dan di situ Allah telah menguduskan, menyucikan apa yang Allah telah ciptakan. Maka apa yang kita terima dari Allah, yaitu firman-Nya yang di dalamnya Allah menyatakan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus, itu mengandung kesucian. Jadi bukan sebatas pengetahuan yang kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang datang ke dalam dunia yang menjadi manusia. Bukan sebatas ilmu pengetahuan teologi. Tetapi di situ ada unsur sakralnya, kesucian yang Allah akan membela kesuciannya tentang kehadirannya di muka bumi. Jadi kalau kesucian Allah ini ditampilkan, manusia harus menempatkan itu pada posisi yang lebih tinggi daripada kebudayaannya. Karena kesucian itu memang datang dari tempat tinggi. Manusia dengan kebudayaannya, dengan ilmu pengetahuannya tidak ada mengandung unsur kesucian di dalamnya. Karena semua itu adalah hasil karya manusia. Manusia tidak mewarisi kesucian. Kesucian itu datang dari Allah, dari surga. Maka kalau kita mempelajari apa yang ada dalam iman Kristen, maka kita akan bertemu yang utama adalah kesuciannya. Ya, baru mengikuti pengetahuan kebenarannya. Bahwa Allah benar-benar telah turun ke dunia. Itu pengetahuan yang menyangkut kebenaran. Nah, bagaimana kita mau melihat kesucian di dalam ayat ini? Bagaimana ada 4 unsur. Yang pertama kita mau melihat dikatakan pada ayatnya yang ke-24, bunyinya demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh Yesus. Dan ayat 27 dikatakan, kemudian, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tubuh Yesus itulah di mata Allah itu suci. Yesus datang ke dalam dunia dengan kesuciannya. Ya, bukan saja dengan kuasanya. Makanya kalau ada orang yang menyalahgunakan atau memperlakukan kesalahan atau salah di dalam menilai tubuh Yesus, maka dia berdosa. Itu salah satu dosa yang ditambahkan ke dalam dunia, ke dalam hidup manusia kalau mereka selain misalkan dia membunuh, dia berdosa. Atau dia mencuri, berdosa. Tapi ini ditambahkan lagi, barang siapa menganggap remeh tubuh Yesus, dia berdosa. Jadi dosa ini ada hubungan, dikatakan kalau orang memandang Yesus dengan cara yang salah, dia berdosa. Inilah kesucian iman Kristen. Di dalam iman Kristen, Yesus Kristus ini adalah pusat daripada iman Kristen. Yesus datang memanggil semua orang untuk mengalami pengampunan dosa. Dan disitulah kesucian Yesus Kristus. Tubuh Yesus itu suci. Ketika dia disalibkan, di situ terlihat bahwa tubuh Yesus yang disalibkan itu adalah tubuh yang suci yang memang dipakai untuk persembahan korban pengampunan dosa terhadap semua umat manusia yang percaya padanya di hadapan Allah. Itulah tubuh yang suci. Nanti kita melihat lagi bagian yang kedua. Darah Yesus itu suci.
Jadi unsur yang ada di dalam pribadi Yesus, tubuhnya dan darahnya itu suci. Maka darah Yesus juga dikatakan sebagai darah perjanjian. Dikatakan pada ayatnya yang ke-25, dikatakan lagi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi perjanjian Allah dengan manusia tentang keselamatan itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Nah, kalau meterai sebagai tanda pengesahan perjanjian Allah yang suci, maka darah itu pun suci. Sehingga kesucian di dalam iman Kristen ini adalah darah Yesus. Nah, ini sangat berguna dan ditetapkan Allah untuk menyucikan dosa-dosa kita. Nah, ini saudara, ini bagian yang kedua, sakralitas kesucian iman Kristen. Jadi ketika seorang masuk di dalam dimensi iman Kristen, dia harus sadar bahwa kesucian sudah menantinya. Penyucian dosa sudah ada di depan matanya untuk menyucikan hidupnya dan seluruh dosa-dosanya. Jadi tidak bisa itu menjadi suatu permainan atau menjadi suatu perdebatan-perdebatan. Ya, kadang-kadang orang datang, kalau kita mau lihat di dunia sekuler, misalkan katakanlah di tempat-tempat umum, di tempat-tempat pusat-pusat kebudayaan, orang datang bisa saja mengkritik semua hal yang dia lihat. Dia bisa mengatakan, oh, apa yang terjadi di dalam atau ditampilkan di ruang pameran kebudayaan, dia bisa berkata bahwa ya kebudayaan ini adalah, katakanlah, bisa saja tidak manusiawi, atau kebudayaan yang itu adalah kebudayaan yang keterbelakangan. Ya, orang bisa mengkritik semua apa yang telah terjadi dalam sejarah hidup manusia tentang kebudayaan. Kalau kita pernah lihat ada istilah barbar adalah suatu kebudayaan manusia memakan manusia. Ya, kalau manusia pada zaman era ini, pada era Yunani, ini manusia itu dalam kejahatannya untuk memperlihatkan dia begitu benci kepada orang yang dia benci, maka orang yang dibenci itu dimakan mentah-mentah. Ini kebudayaan barbar namanya. Nah, ini kita bisa mengatakan ini orang bisa mengkritik ini kebudayaan ini begitu jahat. Ya, nah, jadi saudara, kalau kita melihat di dalam iman Kristen, tidak bisa seorang pun menentang atau menolak apa yang Tuhan telah tentukan, bahwa tubuh Yesus dan darah Yesus adalah sarana untuk menyelesaikan dosa umat manusia. Tidak bisa, karena itu merupakan ketetapan Tuhan, itu merupakan kesucian yang datang dari Allah. Yesus melakukan semua ini bukan hasil kebudayaan manusia, bukan hasil ilmu pengetahuan manusia. Yesus mati di kayu salib adalah ketentuan Allah, kehendak Allah, bukan hasil keputusan manusia. Nah, itulah sebabnya tubuh Yesus, darah Yesus yang dipersembahkan di kayu salib itu suci di mata Allah. Dan Allah memakai tubuh Yesus dan darah Yesus untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dosa semua umat manusia yang mendapatkan pengampunan dosa yang sejati. Ini adalah kesucian iman Kristen. Bagian yang ketiga, kita mau melihat tentang perjanjian. Dikatakan pada ayatnya yang 27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Lalu dikatakan lagi pada ayatnya yang sebelumnya, ayat 25 dulu, 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Lalu ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru.
Perjanjian baru adalah juga suci. Apa itu perjanjian baru? Perjanjian baru dalam bahasa Yunani dikatakan kaine diatheke. Ya, kaine itu baru, diatheke itu suatu perjanjian. Kaine diatheke artinya perjanjian baru yang mempunyai makna bahwa perjanjian ini belum pernah dipakai oleh Allah. Makna daripada perjanjian baru artinya perjanjian ini adalah suatu perjanjian yang belum pernah dipakai oleh Allah sepanjang penciptaan umat manusia. Kalau kita pernah melihat perjanjian yang Allah buat dengan seperti Nuh, Allah membuat pelangi supaya Allah tidak menghukum manusia dengan air bah lagi. Perjanjian Allah dengan Abraham tentang juga sunat supaya aku tidak menghukum kamu. Perjanjian Allah lagi dengan Musa dengan memberikan hukum Taurat. Itu adalah perjanjian. Tapi semua itu disebut perjanjian lama. Sekarang Allah memberikan perjanjian baru yang disebut kaine diatheke, yaitu tubuh dan darah Yesus. Itu adalah perjanjian baru. Jadi kalau yang baru ini artinya inilah yang Allah pakai, yang lama tidak terpakai. Berarti kalau baru yang datang maka yang lama itu tidak terpakai. Jadi perjanjian-perjanjian yang ada dalam Alkitab yang kita sudah lihat adalah perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Musa. Ini sudah tidak terpakai dalam hal menyelamatkan umat manusia untuk hidup kekal di surga. Allah memakai perjanjian baru, kaine diatheke ini, yaitu tubuh dan darah Yesus. Maka perjanjian itu adalah suci. Perjanjian itu karena suci, dia bersifat tetap dan tidak berubah. Itu saudara-saudaraku, kita di dalam iman Kristen, kita telah menerima perjanjian yang suci ini. Perjanjian di mana kita telah menerima tubuh Yesus dan menerima darah Yesus. Ini yang kita harus tahu, kesucian iman Kristen. Jadi ketika kita betul-betul menjadi Kristen, kita harus sadar, hargailah kesucian Tuhan yang kita telah terima. Banyak orang yang tidak mengerti hal ini, mereka menganggap semua agama sama. Padahal tentunya Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai hal yang suci bagi dirinya, sehingga dia harus memeliharanya. Dan itulah sebabnya dikatakan orang-orang yang tidak mengerti hal kesucian di dalam iman Kristen, mereka banyak mengalami sakit dan mati. Kita baca seterusnya ayatnya yang ke-27 tadi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara-saudara, di dalam memasuki iman Kristen ini, ada hal yang paling begitu sakral, ialah makan dan minum roti dan anggur. Makan roti dan minum anggur itu adalah simbol tentang tubuh dan darah Yesus. Walaupun roti itu adalah roti buatan tangan manusia, dan anggur itu hasil fermentasi dari buah anggur, namun itu telah diperkenankan oleh Tuhan sebagai lambang mewakili tubuh dan darah Yesus. Tuhan telah memperkenankan pada saat acara peribadatan kita memakan tubuh atau roti ini dan minum anggur ini, telah diperkenankan Allah sebagai media atau benda yang suci. Ya, jadi dikatakan di sini banyak orang, khususnya kita lihat di sini di jemaat Korintus, menyalahgunakan makan roti dan minum anggur ini.
sehingga banyak di antara mereka yang sakit, bahkan mati. Inilah kesucian yang Tuhan berikan untuk memperlihatkan bahwa tubuh Yesus dan darahnya itu suci, perlu dihargai, perlu dimakan dengan penuh iman, dan jangan ada suatu pengkhianatan terhadap tubuh Yesus dan darah Yesus. Jangan ada suatu anggap rendah terhadap tubuh Yesus dan darah Yesus. Ini yang menyebabkan kesalahan-kesalahan orang-orang percaya mula-mula yang telah pernah terjadi di jemaat Korintus. Mereka banyak yang mati karena mereka tidak paham bagaimana tubuh dan darah Yesus harus ditempatkan secara spesial khusus dalam kesucian Tuhan. Tidak bisa disamakan dengan acara-acara peristiwa orang kumpul-kumpul lalu makan bersama-sama. Beda. Jadi inilah yang harus kita tahu sebagai seorang yang percaya kepada Kristus di dalam perjamuan. Makan roti dan minum anggur itu adalah perjamuan suci. Dan bagaimana kita mau melihat makna daripada menyalahgunakan di dalam ayatnya yang ayat 27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Cara yang tidak layak itu artinya apa? Cara yang tidak layak itu digambarkan sebagai sebuah kata anaksios. Anaksios itu artinya sikap yang tidak layak. Apa artinya sikap yang tidak layak? Sikap yang tidak layak ialah mereka mencampur adukan ajaran Kristus yang suci dengan ajaran filsafat Yunani dan takhayul yang tidak suci. Nah ini, jadi memang saudara-saudara masih banyak di dunia ini banyak ajaran-ajaran yang tidak suci itu digunakan di dalam kehidupan mencari nafkah di dunia ini, bahkan mencari keselamatan. Jadi masih banyak ajaran-ajaran takhayul, ajaran-ajaran di dunia ini yang non-Kristen. Di situ masih banyak orang Kristen memakainya. Sehingga ketika mereka memakainya, mereka terpaksa mencampurkan dengan ajaran Kristen. Soal kesucian atau keselamatan. Atau soal kehidupan yang bertumbuh baik ekonomi maupun kesehatan. Nah, disitulah banyak harus teguran-teguran yang harus disampaikan kepada umat Tuhan. Kalau menerima Kristus, harus menerima Kristus satu-satunya. Firman-Nya tidak boleh ditambahkan dengan ajaran-ajaran non-Kristen yang semuanya adalah takhayul, yang tidak suci. Itulah sebabnya ketika orang Korintus, jemaat Korintus ini, mereka yang sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran Yunani, takhayul-takhayul Yunani yang tidak suci, lalu mereka masuk dalam perjamuan, makan tubuh atau makan roti dan minum anggur ini, mereka habis melakukan perjamuan, mereka sakit. Karena di dalam mereka membersihkan ajaran-ajaran duniawi, ajaran-ajaran yang tidak suci. Menyangkut apa? Menyangkut keselamatan, menyangkut pengampunan dosa. Mereka masih percaya kepada takhayul. Menyangkut bagaimana mendapat rezeki di dunia ini, mereka masih memakai ajaran-ajaran takhayul. Dan ini menyebabkan mereka sakit. Nah itulah sebabnya di dalam iman Kristen perlu diperlihatkan hal ini. Kesucian iman Kristen adalah murni harus kita memegang firman Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini dan untuk kekekalan. Inilah yang harus kita tahu. Supaya kita tidak mendapat penghukuman sama seperti orang-orang di Korintus. Mereka sakit-sakitan. Bahkan tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Bahkan mereka mati. Karena Tuhan menghukum mereka. Mereka meremehkan ajaran Kristus. Mereka tidak mau melakukan dengan segenap hati satu-satunya ajaran Kristus dalam hidup mereka. Mereka masih mencampurkan. Itulah yang disebut anaksios. Anaksios ini campuran antara ajaran Yunani dengan ajaran Kristen.
Yang itu yang disebut sebagai cara yang tidak layak. Jadi ketika mereka melakukan ajaran-ajaran yang tidak suci, di situ Tuhan menghukum mereka. Karena Tuhan menghargai karya penebusannya di dalam diri orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Mari kita baca ayat selanjutnya. Kenapa Tuhan menghukum mereka? Ayat 32 dikatakan begini. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ini orang-orang yang masih berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini mereka dihukum oleh Tuhan. Itu tujuannya untuk mendidik, agar mereka tidak dihukum bersama-sama orang-orang dunia di neraka. Mereka dididik supaya mereka masuk di dalam kebenaran. Tuhan mengampuni dosa mereka, sekalipun mereka ada dalam sebuah kesalahan, kurang menghargai tubuh dan darah Yesus. Mereka dihukum Tuhan, tetapi mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama orang dunia. Karena inilah perbedaannya. Sebuah anugerah Tuhan itu bersifat kekal. Semua orang yang telah menerima Yesus Kristus, mereka mendapatkan pengampunan dosa. Mereka menerima perjanjian Tuhan yang kudus. Namun walaupun di dalam langkah-langkah hidup mereka salah, mereka lemah, tapi walaupun mereka mengalami hukuman Tuhan, tapi mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Inilah perbedaan hukuman Tuhan terhadap orang-orang percaya dengan orang-orang dunia. Orang-orang percaya dihukum Tuhan, bisa saja mereka sakit, tidak sembuh dan mati, itu dihukum. Tetapi tidak untuk dihukum di neraka. Ini perbedaannya. Jadi saudara-saudaraku, inilah sakralitas iman Kristen. Kesucian iman Kristen yang perlu kita tahu dan perlu kita pelihara, kita jalani. Kita harus tahu benar-benar bahwa tubuh dan darah Yesus itu suci, bahwa ajarannya satu-satunya firman-Nya yang harus kita pegang. Kita tidak boleh mencampur adukan dengan ajaran-ajaran yang tidak suci di dalam iman kita. Nah, inilah yang disebut sakralitas yang ketiga. Sakralitas yang keempat kita melihat adalah soal kasih. Dikatakan di dalam ayat 17 sampai ayat 20 sampai ayat ayat 17 kita mulai. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ini sakral yang keempat. Bahwa di dalam ibadah perlu ada kasih. Tanpa kasih, maka di situ telah terjadi keberdosaan. Maka di dalam sakralitas iman Kristen kita harus memperhatikan kasih. Hidup kita harus mempunyai kesetaraan. Jangan ada yang lapar, ada yang mabuk. Ini karena tidak ada kesetaraan, karena tidak ada kasih, sehingga terjadi perbedaan yang besar. Yang satu lapar, yang satu mabuk atau kekenyangan. Ini adalah tidak benar, dan ini berdosa di dalam perkumpulan atau dalam ibadah kita. Dikatakan oleh Paulus, kalau kamu lapar, hendaklah kamu makan di rumah dulu, baru kamu datang ke perjamuan atau tempat ibadah. Supaya jangan sampai ketika kamu karena sudah lapar sampai di tempat ibadah, kamu lebih dahulu mengenyangkan dirimu sendiri, lalu kamu tidak peduli dengan saudaramu yang lain. Nah, kita harus memperhatikan. Jadi iman Kristen yang keempat ini menyangkut kebersamaan, kesetaraan di antara jemaat di dalam beribadah. Jadi kasih merupakan ukuran yang kita harus pakai dan lihat. Kasih itulah kesucian. Allah itu kasih, Allah itu suci.
maka kasih itu suci. Jadi iman Kristen diwarnai dengan kasih. Lakukanlah kasih karena itu kesucian. Kasih tidak bisa dipisahkan daripada iman Kristen. Karena iman Kristen adalah suci, kasih itu pun suci. Jadi di mana kita berada, situ tetap ada kasih. Karena itu merupakan jati diri daripada iman Kristen. Kesucian. Jadi saudaraku, inilah sakralitas iman Kristen yang keempat. Yang kita harus tahu, yang memang benar-benar menjadi dasar kesucian iman Kristen. Jadi iman Kristen tidak bisa ditampilkan dengan model-model kebudayaan. Apakah itu dengan alat-alat tradisional atau pakaian-pakaian tradisional. Jadi iman Kristen tidak berurusan dengan tata cara atau pakaian atau fasilitas. Tapi iman Kristen itulah adalah berinti pada perjamuan. Jadi kita datang di dalam ibadah untuk mendapatkan anugerah atau kehidupan kesucian di dalam Kristus Yesus. Jadi semua hal ornamen budaya yang ada di dunia ini tidak memberikan warna kesucian bagi iman Kristen. Iman Kristen sudah mempunyai kesuciannya sendiri, yaitu perjamuan, kasih, dan kemudian tubuh dan darah Yesus. 4 unsur penting ini menjadi kesucian iman Kristen. Jadi kita beribadah untuk hadir dalam kesucian Tuhan, bukan untuk acara sorak-sorai atau pesta-pesta, bukan. Jadi di dalam perjanjian baru, kesucian menjadi penegasan utama. Perjanjian lama tidak ada kesucian yang ditegaskan. Kalau perjanjian lama seperti perjanjian tentang Nuh itu perjanjian tentang Tuhan tidak menghukum dunia lagi. Perjanjian Allah dengan Abraham tentang sunat supaya Abraham tidak dihukum oleh Tuhan. Kalau dia tidak disunat dia akan mati. Itu hukuman. Perjanjian Allah dengan Nuh menyangkut Taurat itu pun menyangkut hukuman. Tidak ada kesucian di dalamnya. Sedangkan perjanjian baru menyangkut kesucian. Maka ibadah kita adalah ibadah yang suci. Kita datang untuk mendapatkan kesucian dari Tuhan, dan penyucian Tuhan itu terjadi atas diri kita. Kita merasakan kesucian. Jadi bukan soal makan dan minum sampai kita kenyang dan ada yang lapar. Bukan itu yang menjadi penegasan di dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru penegasannya adalah penyucian hidup. Jadi hidup kita ini benar-benar yang kita rasakan adalah penyucian dari Tuhan. Dan semua ini adalah kuasa karya Tuhan, bukan ilmu pengetahuan. Tuhan yang menyucikan. Tidak seorang pun bisa menyucikan sesamanya. Hanya Tuhan yang langsung menyucikan setiap pribadi individu yang ada mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang kita cari, perkenanan kita di hadapan Tuhan. Jadi sakralitas iman Kristen inilah yang harus kita ketahui. Di dalam perjalanan hidup kita, dimanapun kita pergi beribadah, atau dimanapun kita bersekutu dengan orang percaya lainnya, kita harus tahu sakralitasnya. Bahwa kasih itu harus ada. Bahwa pengajaran-pengajaran palsu, sesat itu harus dibuang. Dan kita harus makan perjamuan Tuhan, tubuh Yesus dan darah Yesus. Ini untuk menjadi peringatan akan kematian Yesus, peristiwa pengampunan dosa terhadap hidup kita dan terhadap dunia ini. Bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa umat manusia. Siapa yang mau masuk atau menerima pengampunan dosa dan penyucian, silakan datang kepada Yesus Kristus, makan tubuh dan darahnya. Jauhkan semua pengajaran palsu tentang pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan dosa terhadap manusia di dunia ini, apapun ajarannya. Ada orang mau mengatakan pengampunan dosa lewat penderitaan, lewat puasa. Itu semua tidak benar. Tidak ada pengampunan dosa di semua sikap-sikap askese itu. Jadi ini kita harus tahu. Kita tidak boleh
menerima ajaran-ajaran askese bahwa penyucian bisa dapat kita bisa dapat penyucian itu dari penderitaan. Hanya dengan darah Yesus lah. Itulah iman Kristen, kesucian iman Kristen. Jadi orang Kristen tidak boleh melakukan penyucian dengan cara tambahan, yaitu dengan puasa. Cukup dengan percaya menerima Yesus Kristus perjamuan kudus, di situ dia sudah dapat penyucian. Bukan dengan cara tambahan. Bukan dengan cara entah ada yang menganggap puasa itu merupakan tambahan untuk penyucian iman Kristen. Tidak. Umat Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah disucikan sekali oleh darah Yesus. Tidak, bukan lewat puasa. Ya, ini harus kita perhatikan. Sehingga kita tidak dihukum oleh Tuhan. Seperti dikatakan oleh 1 Korintus di dalam kepada jemaat Korintus ini, bahwa mereka banyak yang sakit dan mati. Karena mereka menggandakan atau menambahkan penyucian. Jadi selain darah Yesus, mereka tambah lagi dengan yang lain. Ya, jadi ini saudaraku, kita mau melihat sakralitas iman Kristen di sini. Jadi kita benar-benar memiliki pegangan iman Kristen yang tepat, tidak sama-sama. Tidak, bukan asal saya dengar dari orang A, orang B, harus dari firman. Apa itu kesucian iman Kristen di sini? Hingga kita menjalani iman Kristen dengan tepat terarah ke depan. Bukan menggak-menggok, campur sana, campur sini. Satu arah. Yaitu hanya dengan perjamuan dengan Yesus Kristus. Makan roti dan minum anggur yang adalah lambang, simbol dari tubuh dan darah Yesus yang telah disucikan. Itu menyucikan kita. Karena sebelumnya kita telah disucikan oleh darah Yesus melalui pengampunan dosa. Itulah sebabnya pengampunan dosa merupakan titik awal orang masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Pengampunan dosa, lahir baru dia melakukan perjamuan kudus di dalamnya, baru dia merasakan kesucian Tuhan. Nah, itulah sebabnya kesucian kita ini bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita berpuasa, bukan karena kita membuat derma, memberi makan orang miskin baru kita suci. Tidak. Kesucian kita dapatkan karena kita mengakui dosa kita dan Tuhan mengampuni kita. Berbeda dengan yang lain, ada orang dia merasa mendapatkan penyucian dosanya ketika dia memberi pertolongan kepada orang miskin, memberi makan orang miskin, baru dia merasa dia suci. Bukan. Kesucian kita bukan model seperti itu. Kesucian kita itu karena Tuhan sendiri yang mengampuni dari sorga. Jadi itu tidak ada sebuah tanda-tanda lahiriah yang harus diperlihatkan. Kalau tanda lahiriah, ajaran-ajaran Yunani, dia harus puasa, dia harus menoreh badannya, ini bekas tanda penyucian dosa saya, sehingga dia bisa lihat dengan mata bahwa dia sudah suci katanya. Dia harus membuat tanda entah di bagian mana, mungkin kupingnya dipotong, mungkin tangannya dipotong satu, supaya membuktikan bahwa dia suci, dia sudah mengaku dosa. Ini ajaran-ajaran Yunani yang bukan Kristen. Sehingga kita harus tahu bahwa kesucian itu tidak ada tanda-tanda lahiriah. Kalau Abraham disunat itu tanda lahiriah supaya dia kelihatan, supaya tidak dihukum Tuhan. Itu tanda lahiriahnya. Iman Kristen tidak ada tanda lahiriah soal kesucian. Tuhan sudah sendiri yang mengampuninya. Jadi kita tidak bisa memakai label-label simbol bahwa saya suci. Tidak. Tuhan yang telah mengerjakannya. Iman kita hanyalah tetap dalam firman-Nya. Itulah yang kita lakukan. Jadi kesucian kita ini, itulah penetapan pribadi Tuhan dengan kita. Tuhan yang telah memperlihatkan kita melalui firman-Nya. Kamu telah saya ampuni dosamu. Berdasarkan perjanjian firman Tuhan yang kamu telah terima. Jadi kita harus mendengar firman Tuhan untuk mengetahui bahwa kita sudah disucikan atau belum. Kalau orang belum pernah mendengar firman Tuhan, dia tidak pernah mengenal nama Yesus. Dari mana dia mendapatkan penyucian dosa? Harus melalui mengenal nama Yesus dan menerima firman-Nya, baru dia mengerti, oh saya sudah diampuni dosa. Jadi pengampunan dosa kita tidak dijual di pasar, di jalan-jalan, ada dalam firman. Dan itu bukan pengetahuan umum, pengetahuan Tuhan dengan kita. Jadi pengetahuan inilah yang harus kita tahu. Jangan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Oh masa kamu orang suci? Oh tidak ada tanda-tanda bekas. Tidak, memang Tuhan tidak memperlihatkan tanda kesucian dalam diri kita orang percaya. Tanda itu hanya Tuhan yang memberikan, karena inilah otoritasnya Tuhan, kedaulatan Tuhan di dalam menyucikan manusia.
Jadi iman Kristen, sakralitasnya disinilah sesuatu yang bersifat privasi Tuhan dengan kita, tidak bersifat umum. Jadi inilah yang harus kita tahu, bahwa menjadi Kristen adalah sesuatu yang privasi dengan Allah, tidak bisa menjadi sesuatu yang bersifat umum, rata-rata orang harus mengetahui. Dan inilah saudara-saudaraku, kita harus mengerti bagaimana kesucian iman Kristen itu sendiri. Jadi hari lepas hari ini, bahkan sejak kita menerima Yesus sampai selama-lamanya kita sudah disucikan. Jadi kesucian kita bukan berdasarkan ukuran manusia, penilaian manusia. Walaupun sekarang saya berkata, saya masih berdosa, betul. Tapi kesucian itu adalah milik Allah. Allah yang sudah tetapkan bahwa saya orang suci. Berdasarkan perjanjian, bukan berdasarkan perbuatan. Kalau perbuatan saya masih berdosa. Saya masih bisa berkata salah. Saya masih bisa berpikir keliru. Semua itu dosa. Tetapi berdasarkan perjanjian saya sudah disucikan, orang suci. Nah, ini saudara harus mengerti. Mengerti iman Kristennya seperti ini konsep berpikirnya. Jadi jangan mengukur kesucian kita berdasarkan pikiran kita. Harus berdasarkan pikiran Allah, perjanjian Allah yang kekal. Jadi di sini ukurannya. Jadi kebenaran kita masuk ke dalam surga, masuk dalam persekutuan dengan Allah berdasarkan firman-Nya, bukan berdasarkan perasaan saya. Jadi kalau berdasarkan firman-Nya, perasaan saya tidak enak, saya bisa masuk ke berdoa, Tuhan, saya datang kepadamu, saya mohon pengudusan juga perasaan saya supaya saya bisa menikmati hadirat-Mu. Bisa. Inilah konsep sakralitas iman Kristen. Kesucian iman Kristen seperti ini. Dia punya ruang lingkup atau tingkah laku daripada kesucian iman Kristen. Jadi kita saudara mengerti lebih dalam, lebih luas tentang kesucian iman Kristen yang memang tidak ada duanya, yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Agama-agama yang lain tidak bisa disamakan dengan iman Kristen di dalam penyucian. Jadi kalau ada yang menganggap semua agama sama, saya bisa berkata tidak sama. Karena prinsip penyucian Kristen berbeda dengan yang lain. Penyucian yang menjadi inti kehidupan manusia adalah penyuciannya. Ya, jadi inilah yang kita mau melihat, ukuran-ukuran yang dipakai oleh Allah, bukan manusia. Yang dipakai oleh Allah adalah penyucian, bukan perbuatan kita. Kalau Allah memakai perbuatan, semua orang tidak akan masuk ke surga. Karena semua orang itu cacat. Tidak ada yang 100% melakukan suatu kebenaran dengan sempurna. Tidak ada seorang pun masuk surga. Itulah sebabnya penyucian itu berdasarkan karunia Allah. Anugerah. Bukan berdasarkan perbuatan manusia. Sekali lagi. Sehingga disinilah yang cara kita berpikir bahwa kalau kita masih berbuat salah, ketika kita sudah percaya Yesus, ya itu memang masih pantas. Memang ukuran seperti itu masih bisa dibenarkan, diterima di hadapan Allah, pikiran Allah. Karena memang di dalam percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima penyucian secara perjanjian Allah, bukan manusia. Jadi perjanjian itu Allah yang buat. Nah, kalau kita masih salah atau lemah atau keliru, itu disebut dosa. Tapi itu tidak digolongkan ke dalam penilaian Allah untuk meniadakan perjanjian kesucian. Nah, jadi kita tetap suci di mata Allah karena perjanjiannya. Ya, jadi ini perlu kita ketahui. Jadi sehingga kita tidak boleh banyak dihakimi oleh orang lain. Lu masih berdosa, mau masuk gereja, harus masuk gereja berdoa. Jangan kita dihakimi oleh orang-orang yang fasik, yang mau berkata bahwa kamu tidak layak masuk gereja karena kamu orang berdosa, kamu penipu, kamu suka berbuat kejahatan. Tidak, justru datang kepada Tuhan mendapatkan penyucian. Dan jadi di sini pemikiran-pikiran manusia yang harus kita luruskan. Jangan kita mau diisi oleh pikiran manusia yang semua itu datang dari setan. Setan selalu mengintimidasi pikiran kita supaya kita tidak boleh datang kepada Allah. Tapi kalau kita berpikir tentang firman Allah, anugerah Allah, maka ini panggilan untuk kita datang menyembah Allah, memuji Allah. Karena firman-Nya bersifat kekal, perjanjian penyucian. Nah, maka itulah sebabnya kita menjalani hidup iman Kristen ini, bahwa kita ini suci
Allah yang menyucikan kita, dan kita ini telah menerima penyucian itu, dan kita di mata Allah disebut orang suci. Ya. Bukan di mata manusia, di hadapan Allah. Karena Yesus Kristus kita disebut orang suci, maka kita layak makan roti dan minum anggur, karena memang di situ adalah benda-benda suci di dalamnya. Tubuh Yesus suci, darah Yesus suci. Itulah sebabnya kalau ada orang yang masih mencampur adukan ajaran-ajaran yang tidak suci, dia harus mengaku dosa dulu, baru datang makan tubuh Yesus dan darah Yesus, supaya dia tidak dihukum oleh Tuhan. Dengan kata lain, dia harus meninggalkan, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan semua ajaran-ajaran yang tidak suci, dan saya mau bersekutu dengan Kristus yang suci. Itulah sebabnya kita harus tahu ini, sehingga kita mengambil sikap kehidupan kita di mana kita berada. Kita tahu ini tidak suci. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk menyucikan hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita memasuki hari-hari kita ke depan, bahwa kita adalah orang-orang yang disucikan Tuhan, dan tentunya diperkenankan Tuhan di dunia ini dan di dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita untuk memberi respon bahwa firman Tuhan ini perlu kita teguhkan dalam hidup kita, kita terima, dan kita menghargai kesucian Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kehidupan ini telah disucikan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, oleh Allah yang kekal, oleh tubuh dan darah Yesus yang telah mati di kayu salib. Disitulah penyucian Allah terhadap kehidupan manusia, dosa-dosa manusia sebagai perjanjian baru. Maka kami adalah bagian daripada umat manusia di muka bumi yang menerima Yesus Kristus, percaya, dan kami menghargai penyucian Tuhan, di mana tubuh Tuhan dan darah Tuhan itulah suci, dan kemudian di dalam perjanjian Tuhan, perjanjian baru itu adalah suci, dan kemudian hidup kami yang harus melakukan kasih adalah suci. Itulah sebabnya kami hidup di dalamnya, kami hidup dengan saudara-saudara yang orang-orang yang percaya lainnya. Kami harus mengasihi, hidup dalam kasih. Maka ya Tuhan, kami bersyukur bahwa sehari-hari ini Tuhan menguduskan kami, membawa kami ke dalam kesempurnaan pengenalan kami kepada iman Kristen, iman yang suci, pribadi yang suci yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan karya manusia, tetapi karya Allah. Karya manusia tidak Allah suci, semua kebudayaan dan tradisi tidak suci, tetapi firman Allah, karya pengampunan dosa, tubuh dan darah Yesuslah yang satu-satunya suci yang dapat menyucikan kami. Maka ketika kami masuk dalam iman Kristen, iman percaya kepada Kristus, kami menerima kesucian yang sempurna dari Allah, dan semua yang tidak suci kami tolak, kami tidak gunakan dalam hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur, kami masuk di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biar Tuhan memberkati kami lagi di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam rumah tangga, di dalam usaha, semua yang ada pada kami. Tuhan memberkati, karena Engkau telah berkenan menyucikan kami, supaya kesucian itu menyinari kebenaran Allah, menyinari kehendak Allah, firman Allah yang ada di bumi. Kami bersyukur di bumi ini Tuhan menyediakan, memperkenankan kesucian itu nyata ada, kami terima dari Allah, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera di bumi ini. Tuhan yang menjauhkan kami dari malapetaka dan semua penyakit, karena kami telah dikuduskan Tuhan. Maka firman Tuhan memenuhi kami, tubuh jiwa roh kami ini juga dikuduskan sebagai persembahan kudus di hadapan Allah. Maka kami bersyukur, kami menjadi bagian jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian kesucian Tuhan untuk hidup hari lepas hari. Tuhan terima kasih, kami bersyukur
bersuka cita karena kemurahan-Mu. Maka ini menjadi terang, menjadi saksi bagi dunia, bagi manusia, bahwa kesucian hanya ada dalam Kristus Yesus yang menyucikan, mengampuni dosa-dosa umat manusia. Kami bersyukur Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memberikan firman-Mu, menggenapinya, Tuhan yang melaksanakan firman-Mu di tengah bumi ini, di tengah umat manusia sekarang ini yang sedang mengalami goncangan-goncangan kehidupan, yang sedang diterpa oleh virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa firman-Mu akan berbicara, melepaskan manusia dari intimidasi dan ancaman virus corona yang mematikan, melalui penyucian pribadi, pribadi lepas pribadi, supaya manusia menyadari bahwa penyucian itu mempunyai hubungan dengan kesembuhan, kelepasan dari penyakit, dari hukuman yang sedang terjadi. Maka kesadaran ini dengan melalui firman Tuhan ini membuka mata kami melihat dengan terang bahwa bencana penghukuman yang sedang terjadi di muka bumi merupakan bagian dari penghukuman karena manusia tidak menghargai kesucian tubuh Yesus dan darah Yesus. Banyak orang di dunia ini mengalami sakit dan penyakit dan lemah. Untuk membangkitkan kembali, mengingatkan, mendidik mereka bahwa mereka harus kembali kepada kesucian yang sesungguhnya, meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak suci, meninggalkan ajaran-ajaran yang kosong, yang palsu, supaya mereka hanya satu-satunya tinggal dalam kesucian Tuhan, yaitu firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami. Maka hamba berdoa memberkati akan umat-Mu di tempat ini yang mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, di dalam hidup pribadi dan pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam studi, dalam mahasiswa, di dalam keluarga. Tuhan memberkati, penuhi semua itu dengan berkat-Mu karena sesuai dengan firman-Mu, kehendak-Mu. Dan demikian halnya untuk pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Kami berdoa supaya firman-Mu diberitakan, supaya banyak orang mengerti, tahu firman-Mu, kehendak-Mu tentang keselamatan, tentang kesucian yang Tuhan sediakan. Demikian halnya juga dengan pemerintahan kami, supaya bangsa kami pun juga dapat masuk ke dalam nuansa di mana Tuhan kehendaki, supaya semua orang dapat menerima keselamatan, penyucian dosa daripada Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih bahwa kami tetap berdoa untuk hal-hal ini, karena hal-hal ini berguna bagi kerajaan-Mu. Kami tetap mempunyai fungsi, yaitu menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan doa-doa kami ke hadapan Bapa di surga, supaya Bapa di surga melakukannya di bumi, di tengah bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati dan lawat supaya bangsa kami pun mengalami penyucian dari Tuhan, dilepaskan dari bencana ancaman hukuman yang sedang melanda bangsa Indonesia, yaitu virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Maka semua hidup kami, anak cucu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi dan berikan kesehatan, karena itulah bagian daripada perjanjian Tuhan, keselamatan di dunia ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang penuh kasih rahmat. Dalam Yesus Kristus, biarlah kami menjalani hidup kami, memasuki hari besok dan seterusnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan kekuatan dari-Mu Bapa, dan memberkati hari-hari hidup kami. Makan minum yang kami gunakan, Tuhan memberkati, yang menyediakan sehingga memenuhi hidup kami. Maka terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus, Allah yang menghidupi kami, yang memberikan kehidupan bagi kami. Turunlah anugerah daripada-Mu dari surga di tengah-tengah kami, umat-Mu, dan bersekutu dengan Kristus Yesus. Penuburan Roh Kudus selalu menyertai kami siang dan malam. Dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih berkat dan firman-Mu, kuasa-Mu yang akan memelihara kami hari ini terus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.